Mimbar budaya kali ini dengan judul Penalukan Majapahit ke seluruh Nusantara. Dikutip dari sumber buku Sejarah Kelam Majapahit, Jejak Konflik Kekuasaan dan Tumbal Asmara Majapahit, Peri Mardiono. Majapahit menjadi kerajaan besar berkat keberhasilannya menaklukkan sebagian besar wilayah di Nusantara. Perjuangan Majapahit menjadi kerajaan besar tidak semudah membalik telapak tangan. Ada banyak rintangan yang harus ia lalui. Berbagai persoalan yang muncul di dalam kerajaan juga tak sedikit. Semua ini menjadi beban berat bagi Majapahit untuk mengembangkan dirinya sebagai kerajaan yang secara resmi berdiri pada 1293. Dilihat dari sejarah berdirinya sebagai kerajaan, Majapahit harus menempuh jalan yang berdarah-darah. Ia harus mencundangi tentara Mongol terlebih dahulu untuk menumbangkan Kediri. Setelah itu, ia masih dihadapkan pada persoalan bagaimana menyingkirkan tentara Mongol yang telah membantunya mengalahkan Kediri sampai akhirnya para tentara Mongol yang jumlahnya ribuan itu pun berhasil diusirnya. Baru setelah itu Majapahit berdiri sebagai kerajaan. Setelah menjadi kerajaan baru, Majapahit dihadapkan pada persoalan baru yang lebih rumit dan kelam. Setelah melalui beragam ujian dan persoalan besar itu, Majapahit mampu melebarkan sayapnya bukan hanya ke seluruh Jawa, tetapi hingga ke seluruh Nusantara. Pada saat baru berdiri sebagai kerajaan, wilayah kekuasaan Majapahit masih terbilang kecil, hanya meliputi Jawa Timur, dan itu pun tidak semuanya. Slamet Mulyana dalam tafsir Negara Kertagama menyebut bahwa awal-awal berdiri sebagai kerajaan, wilayah Majapahit meliputi wilayah kerajaan Singasari Lama, yaitu sebagian saja dari wilayah Jawa Timur. Setelah pemberontakan Ranggalawi berhasil ditumpas, Wiraraja, mantan Bupati Madura, meminta agar wilayah Majapahit dibagi dua, sebagaimana yang pernah dijanjikan sendiri oleh Raden Wijaya. Untuk memenuhi janjinya ini, Raden Wijaya kemudian membagi Majapahit menjadi dua, Majapahit bagian barat dan Majapahit bagian timur. Wilayah Majapahit bagian timur yang meliputi daerah Lumajang diberikan kepada Wiraraja. Dengan pembagian ini, wilayah Majapahit kemudian semakin menyempit, hanya meliputi daerah Kediri, Singasari, Jenggala atau Surabaya, dan Pulau Madura. Jadi, di awal-awal berdirinya, Majapahit sudah mengalami pasang surut mengenai wilayah kekuasaannya. Memasuki awal abad ke-14,
tepatnya pada 1316, muncul pemberontakan Nambi. Saat pemberontakan Nambi berhasil ditumpas, Lumajang kembali lagi menjadi bagian wilayah Majapahit. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, yakni pada 1331, Majapahit mulai memperluas wilayahnya dengan melakukan ekspansi ke Sadeng, dekat Panarukan. Ekspansi ini berhasil, sehingga wilayah Majapahit mulai sedikit bertambah luas. Keberhasilannya menaklukkan Sadeng membuat Majapahit menguasai seluruh wilayah di Jawa Timur dan Madura. Setelah berhasil menguasai seluruh wilayah Jawa Timur, Majapahit mulai mengarahkan perhatiannya pada wilayah luar Jawa, yang kemudian disebut dengan Nusantara. Perluasan wilayah Majapahit ke seluruh wilayah Nusantara terwujud secara konkret ketika Gajah Mada yang pada 1334 diangkat sebagai Patih Amangkubumi mengeluarkan Sumpah Palapa yang isinya ia tidak akan pensiun sebelum berhasil menyatukan wilayah seluruh Nusantara. Agenda Gajah Mada saat itu banyak dipandang sebagai khayalan oleh para pejabat Majapahit. Menyatukan Majapahit saat itu mungkin seperti menyatukan seluruh dunia saat ini. Karenanya, visi Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara saat itu merupakan sebuah lompatan pemikiran besar yang melampaui zamannya. Apa yang dikemukakan Gajah Mada dalam Sumpah Palapanya itu adalah sebuah gebrakan yang luar biasa besar. Sebab wawasan masyarakat Majapahit saat itu pada umumnya tak lebih dari Jawa. Ketika Majapahit memunculkan wacana bahwa seluruh wilayah Nusantara akan ia taklukkan dan satukan dalam kekuasaan Majapahit, para pejabat istana Majapahit saat itu benar-benar kaget dan bertanya-tanya, apa mungkin direalisasikan yang dicita-citakan oleh Gajah Mada itu? Maka alih-alih para pejabat istana Majapahit itu mendukung, mereka justru mengejek dan menertawakan cita-cita dan visi besar Majapahit tersebut. Sehingga karena merasa cita-citanya dan visi besarnya merasa dilecehkan dan diragukan para pejabat istana, Gajah Mada pun ambil tindakan. Ia kemudian membunuh dan menghabisi para pejabat yang telah menertawakan cita-citanya yang terdapat dalam Sumpah Palapa tersebut. Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya itu tidak untuk main-main atau sekadar mencari sensasi. Apa yang dia ungkapkan dalam Sumpah Palapa itu bukan imajinasi atau fantasi, melainkan visi besar untuk membesarkan Majapahit. Sekitar 10 tahun berikutnya, yakni pada 1343, Gajah Mada baru bisa mewujudkan sumpahnya itu. Daerah luar Jawa pertama yang Gajah Mada tundukkan adalah Bali. Hal ini
karena Bali merupakan pulau yang paling dekat dengan Jawa. Lalu seperti dalam catatan Cina zaman dinasti Ming, dikabarkan bahwa pada 1377 Swarnabumi atau Sumatera yang diekspansi oleh Majapahit. Akibatnya putra mahkota Swarnabumi tidak berani mentahbiskan dirinya sebagai raja karena takut dengan Majapahit. Sang putra mahkota pun meminta dukungan Kaisar Cina. Dari Cina kemudian dikirimkan sebuah surat ke Swarnabumi yang isinya mendukung pengangkatan putra mahkota Swarnabumi sebagai raja. Namun sang kurir yang mengantarkan surat itu berhasil dibunuh oleh tentara Majapahit, sehingga surat dari Cina itu tidak sampai ke Swarnabumi. Karena Swarnabumi berhasil ditundukkan oleh Majapahit, maka wilayah-wilayah di Kepulauan Sumatera dan Semenanjung Malaya yang semula berada di dalam kekuasaan Swarnabumi beralih ke dalam genggaman Majapahit. Menurut Mulyana, ada 12 negara bawahan Swarnabumi yang akhirnya menjadi bagian dari Majapahit, yaitu Pahang, Trengganu, Langkasuka, Kelantan, Woloan, Cerating, Paka, Tembeling, Gerahi, Palembang, Morakampe, dan Lamuri. Daerah-daerah ini seperti dalam Negara Kertagama tercatat sebagai wilayah kekuasaan Majapahit. Palembang yang juga jatuh ke tangan Majapahit kemudian dijadikan oleh Majapahit kendaraan untuk mengekspansi wilayah-wilayah yang ada di sebelah barat Jawa. Setelah berhasil menaklukkan Kepulauan Sumatera atau Swarnabumi dan Semenanjung Malaya, Majapahit kemudian mengarahkan ekspansinya ke Tumasi atau Singapura. Dalam sejarah Melayu dikisahkan bahwa penaklukan Majapahit ke Tumasi ini berawal dari seorang pejabat Majapahit bernama Rajunatapa. Pejabat Majapahit ini konon telah membelot sehingga terkena kutuk. Akibat pengkhianatannya, Rajunapura dikutuk menjadi sebuah batu di sungai Singapura. Rumahnya runtuh dan beras simpanannya menjadi tanah. Legenda dan dongeng itu menurut Mulyana sesungguhnya mengisahkan serangan Majapahit ke Tumasi atau Singapura yang terjadi pada 1350. Tumasi menjadi target penaklukan karena pulau ini masuk dalam daftar Sumpah Palapa Gajah Mada. Dari sini kemudian, luas wilayah Majapahit bukan hanya meliputi seluruh wilayah Indonesia, melainkan juga negara-negara di Asia Tenggara sekarang ini, termasuk Malaysia dan Singapura. Wilayah Sumatera Utara juga tak luput dari penaklukan Majapahit. Ketika Majapahit melakukan ekspansi ke Sumatera Utara, di wilayah ini sudah ada kerajaan Islam Samudra. Dalam penaklukan Majapahit ke Sumatera Utara, terutama ke Pasai, terdapat sebuah kisah romantik yang juga dimuat dalam hikayat
raja-raja Pasai. Kisah itu menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Ahmad di Pasai, seorang putri gemerencang dari Majapahit jatuh cinta dengan Pangeran Abdul Jalil, putra Sultan Ahmad. Namun sang putri belum pernah melihat sosok sang pangeran secara langsung. Ia hanya melihat rupa sang pangeran itu lewat gambar. Sebagai upaya untuk menegaskan, sang putri kemudian ikut melakukan perjalanan ke Pasai guna melihat langsung sang pangeran. Untuk menuju Pasai, sang putri membawa banyak kapal. Namun ketika masih di tengah lautan, sang putri bersama tentara Majapahit mendengar bahwa Pangeran Abdul Jalil telah mati karena dibunuh oleh ayahnya sendiri. Berita sedih ini membuat frustasi hati sang putri. Sudah rela melakukan perjalanan jauh-jauh dari Majapahit ke Pasai. Tetapi orang yang hendak dituju malah telah meninggal. Karena rasa kecewanya, sang putri yang masih berada di samudra bersama para prajurit Majapahit itu berdoa kepada Dewata agar semua kapal yang ia bawa dari Majapahit itu ditenggelamkan ke dasar samudra. Doa sang putri didengar oleh Dewata, sehingga seluruh kapal Majapahit itu tenggelam ke dalam samudra. Mendengar peristiwa ini, Raja Majapahit langsung murka, sehingga ia mengerahkan banyak pasukan untuk menaklukkan Pasai. Pasai akhirnya berhasil dikuasai oleh Majapahit. Namun, Sultan Ahmad lolos melarikan diri. Setelah Tumasik dan Sumatera berhasil dikuasai, ekspansi Gajah Mada kemudian beralih ke Tanjung Pura atau yang sekarang dikenal dengan Kalimantan. Kisah penyerangan Majapahit ke Tanjung Pura ini, salah satu sumbernya berasal dari sejarah dinasti Ming. Dalam catatan itu terdapat sebuah kisah bahwa Kaisar Cina saat itu mengeluarkan pengumuman tentang pengukuhan Hiawang sebagai Raja Puni untuk menggantikan ayahnya. Hiawang menyatakan bahwa setiap tahun pamannya mengirimkan upeti sebanyak 40 kati kapur barus kepada Raja Jawa atau Majapahit. Maka Raja Puni memohon kepada Raja Cina agar bersedia memberitahu Raja Jawa tentang pembatalan pengiriman upeti itu ke Jawa, supaya upeti tersebut bisa dikirim ke Kaisar Cina. Puni, kata Mulyana, merupakan nama lain dari Brunei, sebuah wilayah yang ada di bagian barat Kalimantan. Kisah itu tidak diteruskan apakah permintaan Raja Puni tersebut dikabulkan ataukah tidak. Tapi yang jelas dari kisah tersebut bisa diketahui bahwa Puni atau Brunei yang dulu masuk wilayah Kalimantan merupakan daerah kekuasaan Majapahit. Hubungan Brunei dengan Majapahit juga disebutkan dalam Silsilah Kutai yang isinya adalah bahwa Maharaja Sultan dan Maharaja Sakti
berangkat ke Majapahit untuk mempelajari ketatanegaraan Majapahit. Dalam rombongan itu ikut juga orang bernama Maharaja Indra Mulia dari Mataram. Setelah di Majapahit, mereka pun diajarkan tata cara dan adat istiadat yang berkembang di istana. Selain itu, Majapahit juga dikisahkan mempunyai hubungan politik dengan Banjar. Menurut Risa Herdahita Putri, bahwa Majapahit sebenarnya merupakan kerajaan yang terdiri dari penyatuan negara daerah dan provinsi-provinsi di bawah seorang Raja Majapahit. Ada sejumlah penguasa yang masing-masing berkuasa di sebuah negara daerah sebagai Paduka Batara, yang biasanya kerabat raja. Jumlah negara daerah yang berada di lingkungan Majapahit relatif berbeda-beda. Seperti berdasarkan Prasasti Waringin Pitu 1447, ketika masa pemerintahan Dyah Kertawijaya, setidaknya ada 14 negara daerah. Banyaknya negara daerah yang disebut dalam prasasti itu sangat tergantung pada berapa banyak kerabat raja yang punya kedudukan sebagai penguasa. Dalam prasasti, para Paduka Batara tersebut biasanya dikenal juga sebagai pejabat tinggi yang melaksanakan titah raja.